Halo, selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi baru ya. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai bobot penilaian yang akan kalian raih di akhir semester ya. Nanti di akhir semester kalian akan mendapatkan kartu hasil studi atau KHS, di mana nanti nilai-nilai mata kuliahnya itu akan berupa abjad dari A, B, C, D, dan E. Oke, di sini Ibu akan share screen dulu mengenai perhitungan bobot penilaian yang akan kalian capai untuk semester ini ya. Oke, di sini datanya sudah tampil. Oke, di sini Ibu akan terangkan ya mengenai nilai yang akan kalian raih untuk satu semester ini. Nilai yang akan kalian raih itu terdiri dari nilai kehadiran atau absensi, kemudian nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Jika digabungkan keempat nilai ini, maka bobot nilainya adalah 100%. Sedangkan untuk range nilai yang akan kalian raih di kartu hasil studi, itu bisa mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E. Nah, ini angkanya ini penilaian akhir ya dari keempat nilai di atas, yaitu terdiri dari kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nanti setelah dijumlahkan, nilai kalian ini berada di angka keberapa. Misalnya total akhirnya adalah di angka 60, range 60 sampai 69. Berarti kalian akan mendapatkan nilai C di kartu hasil studi kalian atau KHS. Oke, di sini Ibu akan ilustrasikan untuk pemberian nilai ya. Oke, misalnya nilai kehadiran atau absensi di kelas, misalnya kita ada pertemuan di kelas itu ada 14 kali pertemuan ya. Lalu misalnya kalian hanya hadir 12 kali ya. Misalnya 12 kali hadir dari total kehadiran 14 gitu ya. Jadi 12 dibagi 14 itu hasilnya adalah 85% ya untuk kehadiran. Oke, di sini Ibu akan tulis dulu. Oke, misalnya kalian hadir 12 kali dari total 14. Itu 12 dibagi 14 sama dengan 85 ya. Otomatis, bentar ya. Oke, berarti 85, kita hitungnya 85% ya. 85% dikalikan 20% ya, karena bobot kehadirannya itu adalah 20% ya. Di sini terlihat ya 20% ya. Oke. Oke, jadi 20%. Jadi totalnya adalah kalian akan mendapatkan 17% ya untuk nilai absen. Kemudian untuk nilai tugas. Misalnya Ibu ngasih tugas ke kalian ini ada sebanyak 3 kali ya, 3 kali tugas dalam satu semester ini ya. Misalnya setelah dirata-rata, kalian mendapatkan nilai tugas itu sebanyak, di sini Ibu ilustrasikan dulu. Oke. Tugas, misalnya kalian dikasih tugas sama Ibu sebanyak 3 kali ya. Kemudian di rata-rata, misalnya dari ketiga tugas tersebut, rata-ratanya adalah mendapatkan nilai 80%. Jadi 80% dikalikan dengan 25%, yaitu bobot nilai tugas ya, seperti di atas. Maka hasilnya adalah 20% untuk nilai tugas. Gitu ya. Kemudian untuk UTS. Untuk UTS ini ujian tengah semester. Misalnya kalian nilai UTS-nya mendapatkan nilai 70 ya. Oke, berarti kalau kita kalikan aja 70 dikalikan dengan 25%. 25% ini bobot nilai UTS ya. Maka hasilnya adalah nilai UTS kalian sebesar 17,5 ya. 17,5%. Kemudian untuk nilai UAS.
nilai ujian akhir semester. Misalnya kalian nilai UAS-nya itu mendapatkan nilai 90 ya. Maka tinggal kita kalikan aja 90 dikalikan dengan bobot nilai UAS itu sebesar 30%. Nah, sama dengan yang dihasilkan adalah 27%. Ya. Oke. Nah, di sini kita totalkan ya semua nilai kalian tersebut ya. Dari nilai absensi atau kehadiran, kemudian ditambah nilai tugas, ditambah nilai UTS dan nilai UAS. Totalnya adalah, di sini kalian lihat, di sini nilai absen adalah sebesar 17, kemudian nilai tugas adalah 20, dan nilai UTS adalah 17,5, ya. Kemudian nilai UAS-nya adalah 27 ya. Jadi di kita total adalah sebesar 81,5. Dan di sini untuk 81,5 ini ternyata berada di range nilai A ya. Oke. Nah, ini nilai A ini yang akan nanti kalian raih di kartu hasil studi. Seperti itu. Jadi itu untuk bobot penilaiannya. Oke, sampai sini jelas ya mengenai bobot perhitungan nilai yang akan kalian raih untuk semua mata kuliah di semester 1 ini ya. Yang akan kalian raih di akhir semester. Nanti akan cantum di kartu hasil studi. Oke, itu saja dari Ibu ya, penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, kemudian Ibu akan lanjutkan lagi mengenai materi tambahan yang sudah Ibu berikan di MyBest ya, itu di luar slide dari UBSI ya. Oke, mohon ditunggu sebentar, Ibu akan share screen dulu untuk materi tambahannya. Oke, di sini sudah kalian lihat ya. Ini ada materi tambahan. Di sini bisa kalian lihat dulu dari halaman pertama. Oke, di sini kita membicarakan jenis-jenis barang ekonomi ya yang ada di Indonesia ya. Oke, pengertian dari barang ekonomi itu adalah barang di mana kita harus mempunyai usaha ya untuk bisa memperoleh barang tersebut, gitu ya. Entah itu dengan cara membelinya ataupun dengan cara mengkonsumsinya ataupun dengan cara kita menggunakan sumber daya atau peralatan yang ada di mana kita harus bisa menghasilkan barang yang kita inginkan, gitu ya. Itu barang ekonomi. Barang ekonomi contohnya adalah seperti beras, minyak, gula, makanan lainnya, ataupun barang-barang produksi industri. Produksi industri itu macam-macam ya, bisa sepatu, pakaian, furniture, gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini barang ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu barang konsumsi, contohnya sudah ada ya, kemudian barang modal, lalu barang akhir, dan barang setengah jadi, gitu ya. Kalau barang konsumsi pastinya kalian tahu ya, barang konsumsi itu barang yang kita gunakan sehari-hari ya, sebagai kebutuhan pokok ya, bisa itu pakaian mungkin, kemudian makanan, sepeda motor gitu ya, ataupun kendaraan umum gitu ya. Kemudian untuk barang modal ini contohnya seperti mesin, peralatan bengkel, kemudian bangunan perkantoran, perkakas, alat tulis kantor mungkin ya, itu yang disebut dengan barang modal gitu ya. Nah, untuk barang akhir ini produk jadi ya, produk jadi yang sudah melalui proses produksi di industri gitu ya. Jadi mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya seperti roti ya, dari gandum diolah menjadi roti, atau dari kayu ya, ataupun dari yang lainnya ya, diolah menjadi kursi ataupun menjadi mobil gitu ya. Nah, di sini ada barang setengah jadi, contohnya tepung gandum ya. Tepung gandum ini kan biasanya setengah jadi. Kenapa dikatakan setengah jadi? Karena untuk membuat suatu kue ya atau roti gitu ya. Kalau roti kan sudah barang jadi ya, sedangkan tepung itu kan bahan mentahnya. Jadi dikatakan tepung itu adalah sebagai barang setengah jadi.
Kemudian di sini karet ya, misalnya perusahaan industri manufaktur ini memproduksi ban gitu ya. Nah, tapi kan kalau ban itu kan sudah dalam bentuk produk jadi ya, sedangkan produk setengah jadinya adalah bahan mentahnya yaitu berupa karet. Ini juga minyak kelapa sawit ya, yang sebelum diolah menjadi minyak yang digunakan untuk kebutuhan pokok gitu ya. Kemudian barang ekonomi ini dibedakan lagi ya, itu berdasarkan kepentingannya, kemudian berdasarkan penggunaan dari barang tersebut gitu ya. Di sini ada barang berdasarkan kepentingannya dicontohkan itu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah gitu ya. Kalau barang inferior ini barang yang eee, tidak digunakan kembali ya, maksudnya inferior itu barang lama ya, yang kemudian konsumen akan beralih ke barang yang lain gitu ya, yang kualitasnya, yang fungsinya malah lebih baik, gitu. Ini contohnya, misalnya sendal jepit ya. Kalau misalnya permintaan akan sendal jepit ini, saat ini konsumennya permintaannya sedikit, itu disebabkan, konsumen beralih ke macam-macam bentuk sendal yang lain ya, yang lebih modern. Jadi sendal jepit, ditinggalkan dan permintaan sendal jepit juga, berkurang. Kecuali kalau, individu tersebut tinggal di pedesaan, maka permintaan akan sendal jepit akan semakin, banyak gitu ya, kecuali kalau si individu itu tinggal di perkotaan. Kemungkinan sendal jepit itu akan ditinggalkan, dan konsumen itu atau individu itu akan beralih membeli atau menggunakan sendal yang lebih, fungsional ataupun yang lebih bagus atau lebih, catchy ya, lebih menarik gitu ya atau lebih modern ya. Begitu juga dengan, obat generik. Nah, jika misalnya konsumen banyak yang tidak mampu untuk membeli, produk obat yang, paten, maka permintaan akan obat generik juga akan semakin banyak. Tapi ketika, obat, paten itu lebih, membawa khasiat ya, lebih lebih manjur gitu ya, maka, permintaan obat generik akan menurun dan konsumen atau individu akan beralih untuk membeli obat paten ya, seperti itu. Nah, kalau barang esensial itu barang kebutuhan pokok ya, yang digunakan sehari-hari oleh si konsumen, seperti beras, gula, kopi, minyak gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau barang normal seperti, baju ataupun buku, dia berubah wujud ya. Kalau barang mewah ya mobil, emas, gitu ya, itu contoh barang, mewah. Nah, di sini cara penggunaan barang, dibedakan menjadi barang pribadi dan barang publik. Barang publik itu barang yang digunakan oleh khalayak umum ya, oleh masyarakat luas ya, seperti itu. Kalau barang pribadi ya barang yang kita pakai sendiri gitu ya, itu disebut dengan barang, pribadi. Kemudian di sini ada pengertian, yang berkaitan dengan ekonomi ya, bisa kalian lihat. Ini ada di slide UBSI juga, ada di luar slide UBSI, bisa kalian baca. Yang pertama adalah pengertian ekonomi. Ekonomi adalah aturan-aturan dalam rumah tangga. Mungkin simpelnya adalah bagaimana, seseorang menggunakan, pendapatannya, dalam rumah tangga tersebut gitu ya, sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum gitu ya. Misalnya ibu, bekerja gitu ya sebagai dosen, ibu memperoleh pendapatan atau penghasilan ya dari mengajar. Nah, bagaimana dengan penghasilan yang ibu dapat ini bisa ibu kelola, sehingga ibu bisa membeli barang-barang kebutuhan, rumah tangga atau kebutuhan pokok ya, sehingga akan menciptakan, kepuasan yang maksimum gitu ya, itu maksud dari ekonomi. Itu contohnya saja. Kalau ilmu ekonomi, ini adalah studi ya, tentang bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang langka gitu ya. Karena kan manusia atau masyarakat atau konsumen itu kan dia mempunyai keinginan yang tidak terbatas gitu ya. Ibaratnya manusia tidak pernah puas dengan keinginannya gitu ya. Contohnya aja misalnya bagaimana, seorang konsumen bisa memanfaatkan smartphone yang ada gitu ya, itu walaupun, fitur-fiturnya tidak canggih. Nah itu, konsumen itu dituntut bagaimana dia bisa, mengatur, smartphone yang dia punya sehingga menjadi, barang yang berguna gitu ya. Walaupun, konsumen itu merasa tidak puas dengan memiliki smartphone yang, seadanya ya, ibaratnya fiturnya kurang canggih gitu ya. Itu adalah istilah bukan istilah tapi studi
Itu bagaimana konsumen bisa mengatur produk yang dipunyainya atau sumber daya langka itu bisa menjadi barang yang berguna atau bersih atau ya berguna untuk dirinya ya seperti itu. Walaupun si konsumen itu mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, ini adalah kegiatan seseorang, individu atau perusahaan ya, untuk memproduksi barang dan jasa ya, maupun mengkonsumsinya. Misalnya, kamu ingin memproduksi baju, distro gitu ya, atau, perusahaan misalnya, sepatu bata, ingin memproduksi sepatu, ini ya, untuk, sepatu kets gitu ya, atau, sepatu pantofel gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kegiatan, ekonomi ya, yaitu bagaimana seseorang atau perusahaan atau industri memproduksi barang dan jasa, baik dia memproduksi maupun mengkonsumsinya. Mengkonsumsinya ini, setelah barang yang diproduksi jadi, bisa dipasarkan ke penjual, ke produsen, atau industri itu sendiri bisa mengkonsumsinya, bisa menggunakannya juga ya, entah itu buat, karyawannya atau mungkin orang-orang yang di dalam perusahaan gitu ya. Kemudian untuk teori ekonomi, ini adalah pandangan yang menggambarkan sifat hubungan ya, dalam kegiatan, ekonomi dan membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila ada suatu mempengaruhi. Misalnya contohnya adalah, kenaikan harga beras apakah akan mempengaruhi permintaan beras? Nah, itu yang disebut dengan teori ekonomi, gitu ya. Misalnya, harga beras, melonjak naik ya, karena disebabkan, ada gagal panen di, petani-petani gitu ya. Nah, otomatis dengan harga beras naik, permintaan jadi menurun gitu ya. Otomatis mau nggak mau, perusahaan akan mengimpor beras dari luar negeri ke Indonesia, gitu ya. Itu disebut dengan teori ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi mikro, ini ilmu yang mempelajari mengenai perilaku ekonomi ya, untuk mengambil keputusan secara individu gitu ya. Yaitu bisa si konsumen, konsumen itu pembeli ya, produsen itu si penjual, ataupun, pemilik perusahaan ya, dalam suatu perekonomian gitu ya. Jadi ilmu ekonomi mikro ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku ekonomi ya, yaitu bagaimana si konsumen bisa membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian bagaimana si produsen atau si penjual bisa menawarkan produknya sesuai dengan permintaan pasar, kemudian bagaimana perusahaan bisa memproduksi barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan dari si konsumen. Itu mengenai pengertian dari ekonomi ya, yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian di sini ada jenis-jenis analisis ekonomi, yaitu deskriptif dan teori ekonomi ya. Di sini ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang berwujud, gitu ya. Ini contohnya sudah ada, misalnya keadaan petani di Jawa Tengah adalah tergolong sebagai ilmu ekonomi deskriptif ya, yaitu itu ekonomi itu maksudnya adalah keadaan petani ini apakah dia bisa memproduksi berasnya dengan kualitas bagus ya, karena ada faktor juga yang mempengaruhinya, yaitu bisa iklim, harga barang lain, ataupun keadaan ekonomi. Itu yang disebut dengan deskriptif ya, karena ada faktor lain yang mempengaruhi produksi pangan atau beras ya, yaitu bisa dari iklim, harga barang lain, ataupun keadaan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi, itu pandangan yang menggambarkan sifat hubungan ya, yang wujud dalam keadaan ekonomi dan membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya, gitu ya. Ini sama seperti yang di atas, teori ekonomi ya, masuk yang di poin 4 ini ya, teori ekonomi, dianalisis ekonomi ya, jenis analisis ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengambil ini ya, mengatasi masalah-masalah ekonomi ini biasanya diterapkan oleh pemerintah ya. Misalnya pemerintah mengambil kebijakan import beras gitu ya, seperti itu. Ataupun yang lainnya. Ini biasanya kebijakannya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi perekonomian yang terjadi di Indonesia. Misalnya beras harganya naik, maka
perlukan adalah impor beras ya dari pemerintah. Kemudian ini istilah yang terdapat di ilmu ekonomi itu pernyataan positif dan normatif. Ini contohnya di sini ya, yaitu mengenai harga beras turun. Maksud saya, kalau produksi beras turun maka harganya akan naik gitu ya. Nah ini disebabkan dari permintaan si konsumen juga ya, dilihat dari perkembangan dari permintaan pasar ataupun permintaan dari si konsumen. Ya ini pernyataan positif. Yaitu pernyataan yang bersifat wujud ya, yang ada di masyarakat. Kalau ini normatif, ini pernyataan yang mengandung arti yang seharusnya harus diwujudkan, gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat tidak rasional. Seperti ini ya, sudah kalian lihat ya. Oke, kemudian di sini ada pengertian dari ceteris paribus ya. Ceteris paribus ini adalah artinya adalah hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Itu dalam bahasa Latinnya ya, yaitu hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah beras ya. Beras sangat tergantung kepada harganya gitu ya. Kalau harga beras itu naik, maka akan mengurangi permintaan gitu ya. Dan jika harga berasnya rendah, maka akan banyak permintaan gitu ya. Di samping harga tadi, ada faktor-faktor yang lain ya yang mempengaruhi permintaan beras, yaitu seperti pendapatan masyarakat, harga barang lain, dan cita rasa masyarakat gitu ya. Misalnya harga berasnya naik gitu ya, permintaannya kan pastinya kan turun ya, karena kan nggak semua masyarakat bisa mampu untuk membeli beras dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, selain harga beras yang naik, ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan tersebut, yaitu pendapatan masyarakat. Misalnya ibu, punya gaji atau penghasilan yang cukup besar gitu ya. Kemudian ibu melihat harga beras ini mahal gitu ya. Nah, otomatis ibu akan beralih ke, harga beras yang lain gitu ya. Misalnya harga beras A nih harganya, 1 liternya adalah, 20.000. Kemudian ibu akan, membeli harga beras yang lain nih, misalnya yang lebih mahal, yang kualitasnya lebih bagus. Karena ibu ada pertimbangan, karena kan ibu gajinya gede nih, jadi, ibu ingin, membeli beras yang lebih mahal juga nggak apa-apa gitu ya. Dan dari kualitasnya, kemudian dari, mungkin dari selera ibu yang membandingkan antara beras A dengan beras B. Ternyata beras B ini kualitasnya lebih bagus, lebih wangi, lebih bersih gitu ya. Nah, di situ yang mempengaruhi, permintaan beras, di samping dengan harganya, walaupun harga naik, tapi kan ibu pendapatannya atau gaji ibu lebih besar nih. Jadi ibu, eee, mempunyai selera ingin mendapatkan, beras yang lain dengan harga yang mahal juga tidak apa-apa, asalkan kualitasnya lebih bagus, lebih wangi berasnya, kemudian lebih bersih gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan, permintaan beras dipengaruhi oleh faktor lain. Selain harga beras yang tinggi, maka ada faktor lain yang mempengaruhi, permintaan beras, yaitu dari sisi pendapatan masyarakat atau penghasilan masyarakat, kemudian harga barang lain dan selera ya atau cita rasa masyarakat, seperti itu. Mungkin itu saja, materi tambahan dari Ibu, nanti bisa kalian pelajari kembali ya. Oke, itu saja dari Ibu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.